Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, LCMAG, dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah pada program studi Ekonomi Syariah Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan gambaran umum dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang telah dan akan berlangsung selama 1 semester, tepatnya di semester 2. Mata kuliah Qawaid Fiqhiyah merupakan salah satu mata kuliah keahlian yang ada di program studi Ekonomi Syariah yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam merancang, menyusun, mengimplementasikan, serta mengevaluasi persoalan baru dalam bidang fikih melalui pendekatan kaidah fiqhiyah, khususnya dalam ruang lingkup aktivitas ekonomi kontemporer. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan. Adapun materinya adalah pertemuan pertama, materi usul fikih, qawaid fiqh, dan fikih. Pertemuan kedua, ruang lingkup dan sejarah perkembangan qawaid fiqhiyah. Pertemuan ketiga, masuk pada materi kaidah asasiyah pertama, yaitu kaidah niat. Pertemuan keempat, kaidah asasiyah kedua, yaitu kaidah yakin. Pertemuan kelima, kaidah asasiyah ketiga, yaitu kaidah kemudahan. Pertemuan keenam, yaitu kaidah asasiyah keempat, yaitu kaidah kemudharatan harus dihilangkan. Pertemuan ketujuh, kaidah asasiyah kelima, yaitu kaidah adat atau kebiasaan. Pertemuan kedelapan, kaidah la dharor wa la dhiror dalam akad syirkah atau kerjasama. Pertemuan kesembilan, kaidah riayah wa dharurah wal hajah terhadap sosial ekonomi. Pertemuan 10, kaidah al-adah al-muhakkamah dalam ekonomi Islam. Pertemuan 11, kaidah at-takhfif wa taisir la tashdidu wa ta'syir dalam transaksi uang elektronik. Pertemuan ke-12, kaidah muamalah pertama, yaitu hukum dasar muamalat itu adalah mubah, dan kaidah muamalah kedua yaitu tentang akad. Pertemuan ke-13, kaidah muamalah ketiga yaitu tahrimu aklu amwalin nas bil batil, serta konsep bisnis bank konvensional ditinjau dari kaidah tahrimu akwali amwalin nas bil batil. Pertemuan ke-14, kaidah muamalah keempat yaitu idza batola asy' batola ma fi dhimmihi dalam transaksi ekonomi digital. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar kaidah, menjelaskan dalil-dalilnya, menganalisis penerapannya dalam aktivitas ekonomi syariah modern, serta mampu memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer berdasarkan prinsip fikih. Pada pertemuan ini, saya menerapkan student-centered learning, di mana mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Peran dosen adalah memberikan penguatan konsep serta membimbing mahasiswa dalam mengaitkan teori kaidah fiqhiyah dengan persoalan nyata di bidang ekonomi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, analisis, kolaboratif, dan komunikatif, serta mahasiswa mampu mengaplikasikan kaidah fikih dalam menyelesaikan masalah kontemporer. Dalam pembelajaran yang digunakan, yaitu menggunakan metode case-based learning, mahasiswa diberikan sebuah kasus nyata yang berkaitan dengan praktek ekonomi syariah. Kemudian, secara berkelompok, mereka menganalisis
permasalahan menggunakan kaidah asasiyah kedua sebagai landasan dalam menentukan solusi. Metode ini mendorong mahasiswa untuk menghubungkan konsep teoritis dengan praktik di lapangan sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Adapun sistem penilaian terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah partisipasi diskusi, memiliki bobot 30%, analisis kasus memiliki 35%, argumentasi berdasarkan kaidah fiqhiyah memiliki 25%, dan refleksi individu memiliki bobot 10%, sehingga total penilaian keseluruhannya adalah 100%. Refleksi yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi buku ajar, buku-buku karya para ahli di bidang fikih, usul fikih, dan ekonomi Islam, artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Baik, demikian gambaran umum mata kuliah pada Qawaid Fiqhiyah. Selanjutnya, mari kita mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan keempat yang membahas kaidah asasiyah kedua, yaitu kaidah yakin, meliputi pengertian dasar hukum dari kaidah yakin, masalah-masalah yang berhubungan dengan kaidah yakin, serta cabang dari kaidah yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar ke kelas saya sekarang ya, Bu. Oh, boleh saya bantu ya, Bu? Oke, makasih. Ayo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita memasuki pertemuan keempat. Pertemuan keempat di materinya kaidah asasiyah yang kedua. Sebelum masuk di materi hari ini, siapa hari ini yang tidak hadir? Denny kenapa? Izin. Oke, Denny izin, Ibu masukkan dulu ke presensinya. Baik. Sebelum kita masuk di materi kita hari ini, yaitu di kaidah asasiyah kedua, Ibu mau coba merefleksi terlebih dahulu ya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa materinya? Nah, al-umuru bimaqasidiha itu adalah bunyi kaidah yang pertama. Bunyi kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Artinya apa? Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Berarti ada kata kunci di kaidah asasiyah yang pertama itu, yaitu apa kata kuncinya? Niat. Apa itu niat? Ada yang bisa memberikan pengertian apa itu niat? Oke. Niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu disertai dengan melakukan perbuatan itu. Nah, itu niat ya. Niat itu adalah qasdu syai', menyengaja. Kita bersengaja melakukan sesuatu yang dimana itu adalah muqtarinan bi fi'lihi, juga harus disertai dengan pekerjaannya. Nah, itu niat ya. Itu materi kita minggu kemarin. Hari ini kita masuk di kaidah asasiyah yang kedua. Bunyinya adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Coba teman-teman membaca bersama-sama dulu yuk. Artinya adalah bahwa keyakinan itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Jadi di sini ada dua kata kuncinya, yaitu yakin dan
ragu ya, keyakinan dan keraguan. Apa sih yakin itu? Ada pengertian yakin secara bahasa dan secara istilah. Adapun yakin secara bahasa itu adalah mantapnya hati atas suatu hal ya. Kita merasa mantap itu perasaannya ada di mana? Itu di dalam hati. Itu pengertian secara bahasa. Sedangkan secara istilahnya adalah al-i'tiqadul jazimul mutabiq lil waqi'is sabit, bahwa yakin itu adalah sesuatu yang kita rasakan mantap, yang mana sesuai dengan kenyataannya dan sifatnya itu adalah tetap ya, tidak berubah-ubah. Artinya dia sama dengan keadaan yang seperti adanya. Kemudian setelah yakin, yang kedua ada yang dinamakan dengan keraguan atau ragu. Ya, di sini Ibu memaparkan pengertian dari Muhammad Al-Zarqa bahwa ragu itu adalah at-taradud. At-taradud bainan naqidaini bila tarjih li ahadihima alal akhar, yaitu ketidakmantapan. Taradud itu ragu-ragu ya, tidak mantap antara dua perkara yang berlawanan tanpa memenangkan salah satunya. Jadi ada dua perkara yang berlawanan nih di dalam hati kita dan kita tidak bisa memenangkan di mana yang membuat kita mantap di antara keduanya itu. Nah, itu dinamakan dengan ragu. Nah, kemudian penjelasannya apa? Bahwa kaidah ini memiliki implikasi bahwa setiap perbuatan ibadah, bukan hanya perbuatan ibadah saja ya, segala perbuatan baik itu ibadah, muamalah ataupun apapun itu yang kita lakukan sebagai seorang muslim itu harus berdasarkan kepada keyakinan yang kuat ya, harus berdasarkan kepada keyakinan yang kuat. Maka apabila datang keraguan kepada seorang muslim, nah itu keraguan tadi tidak bisa menghapuskan keyakinan yang sudah ada, yaitu ya implikasinya atau itu pengertian dari kaidah yang kedua tadi. Kemudian apa itu kaidah yakin? Tadi sudah definisinya ya. Kemudian pengertian dari yakin dan ragu itu sendiri, dan dia itu kaidah kedua ini dia memiliki prinsip yang fundamental, artinya hukum yang telah pasti keberadaannya itu tidak boleh atau tidak bisa diubah hanya karena kita merasa ragu ya. Karena kita merasa ragu itu tidak bisa tidak bisa dihapuskan karena ada ragu itu sendiri. Dan kaidah kedua ini juga dia memiliki urgensi di dalam fikih, yaitu apa? Memberikan kepastian hukum baik dalam ibadah maupun muamalah. Agar apa? Agar melindungi umat itu tidak was-was ya, karena was-was itu kan sifatnya manusia ya, kadang lupa, kadang was-was. Nah, itu sering sifat-sifat seperti itu ada pada diri manusia. Tetapi dengan adanya kaidah ini, dia memberikan kepastian hukum bahwa sifat ragu, sifat was-was itu harus dihilangkan ya, karena tidak memiliki implikasi hukum dalam fikih. Kemudian landasan dalil pada kaidah asasiyah kedua ini, yang pertama ada di Al-Quran. Al-Quran ada di Quran surat Yunus ayat 36. Siapa di teman-teman yang bisa membacakan Quran? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha 'alimun bima yaf'alun. Baik, terima kasih. Itu landasan hukumnya ya, bahwa di dalam ayat Al-Quran menegaskan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, bahwa ragu-ragu itu tidak bisa mendatangkan kebenaran ya. Artinya ragu-ragu itu harus dilawan ya. Kemudian yang kedua, hadis Nabi ya, ada beberapa hadis Nabi yang menegaskan bahwa keraguan itu harus dihilangkan ya. Salah satunya yaitu ketika kita misalnya ragu di dalam sholat, kemudian ketika kita sedang sholat, kemudian merasa perut kita ada yang
berisik-berisik gitu di perut. Nah, itu kita merasanya itu kentut atau bukan ya. Maka kata Nabi dilanjutkan sholatnya sampai kita mendengar dua perkara, yaitu apa? Yang pertama adalah kentut, yang kedua adalah baunya. Nah, itu kalau tidak ada kedua itu, maka lanjutkan sholatnya. Kemudian dari ijma ulama, para ulama sudah bersepakat bahwa keyakinan itu hanya bisa digantikan oleh keyakinan lagi, ya bukan ragu-ragu. Kemudian tingkatan ilmu dalam kaidah yakin, di dalam kaidah yakin, terutama kaidah asasiyah kedua ini dibangun di atas hierarki pengetahuan yang jelas. Jadi kita harus memiliki ilmunya dulu ya. Harus memiliki ilmu yang dianggap sebagai tadi tingkatan yakin yang bisa membatalkan hukum sebelumnya. Mengapa keraguan itu tidak bisa menghapuskan keyakinan? Karena yang pertama adalah yakin itu dia memiliki stabilitas hukum ya. Dia kepastian itu memberikan fondasi yang kokoh bagi seluruh umat untuk membangun hukum dan ibadah umat Islam. Kemudian yang kedua adalah menghindari dari sifat was-was tadi ya, karena was-was itu kan salah satu sifat yang was-was itu kan perkataannya setan. Nah, kita harus menjauhi itu, harus menghindari hal tersebut. Dan yang ketiga adalah menjaga kekhusyuan ketika kita sedang sholat ataupun sedang beribadah lainnya. Nah, penerapannya kaidah yakin ini bisa dalam beberapa aspek ya. Ibu hanya menerapkan di sini hanya dalam bab ibadah saja. Contohnya yaitu ragu setelah berwudu. Ketika seseorang telah berwudu dengan sempurna, artinya dia sudah yakin bahwa wudunya sempurna. Kemudian dia ragu apakah dia sudah kentut atau tidak. Nah, kira-kira teman-teman seperti ini sering nggak merasakan hal seperti ini? Sering ya. Kita sudah berwudu, sebelumnya kita yakin, tetapi kok pas keluar dari kamar mandi kok kayaknya batal ya, kok kayaknya kentut ya. Nah, seperti itu ya. Keraguan yang datang itu dia tidak bisa membatalkan wudunya ya. Artinya seseorang tadi masih dalam keadaan suci ya, karena awalnya dia adalah merasakan suci. Yakin yang ada di awal dia yakin sudah suci karena berwudu. Kemudian tiba-tiba yang kedua ada keraguan, ragu batal atau tidak, maka hukumnya adalah tetap suci ya, karena keraguan itu datangnya belakangan ya. Kemudian cabang selanjutnya ada di cabang kaidah yakin. Di sini Ibu menuliskan 3 cabang kaidah yakin ya. Yang pertama adalah al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Coba membaca bersama-sama dulu. Bahwa hukum pokok asal segala sesuatu itu adalah boleh ya, hukumnya itu boleh, kita boleh-boleh saja melakukan apapun ya, selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya ya. Contohnya misalnya penerapannya, contohnya kita di luaran sana mendapatkan suatu hewan yang baru kita ketahui misalnya ya. Nah, kita tidak tahu nih ini halal apa haram. Nah, ketika tidak ada sifat-sifat haram, maka itu boleh-boleh saja ya, baik kita makan, konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua al-aslu bara'atud dhimmah. Coba baca dulu. Bahwa pokok aslinya tidak ada tanggungan. Artinya segala sesuatu itu adalah bebas dari beban, ataupun bebas dari tanggungan. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya misalnya saya memberikan hadiah kepada bekti ya, memberikan hadiah. Hadiahnya itu misalnya apa? Boneka. Memberikan hadiah kepada bekti. Kemudian apakah bekti memiliki kewajiban untuk memberikan lagi kepada saya hadiah lain? Tidak ya, karena tadi ya, bahwa seseorang itu adalah bara'atud dhimmah, tidak memiliki tanggungan apapun. Dan kemudian hadiah juga adalah sifatnya adalah sunnah ya, tidak perlu kita mengembalikan kembali. Kemudian yang ketiga, bunyi kaidahnya adalah al-aslu
fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi, bahwa hukum asal pada setiap kejadian penetapan hukumnya itu dikembalikan kepada masa atau dikembalikan kepada waktu yang lebih dekat. Jadi apabila ada hukum, apa nih hukumnya ada? Ya dikembalikan kepada waktu yang lebih dekat. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kita di rumah ya, di rumah mandi, kemudian airnya itu bersumber dari sumur, dan dari sumur kemudian dialirkan ke toren ya, dialirkan ke toren. Di air itu kita mandi, kita makan, kita bersuci dan lain sebagainya ya. Tetapi kemudian 3 hari kemudian kita baru merasakan nih, ternyata air yang dari toren itu terasa bau ya. Baunya itu bukan bau air tetapi bau seperti ada bangkai, dan ternyata setelah diteliti di situ ada bangkai tikus misalnya. Nah, bagaimana itu hukumnya? Apakah sholat kita sebelumnya itu harus diganti? Apakah baju yang ada di lemari itu harus dibersihkan lagi karena ternyata selama ini mencuci dengan air yang tidak suci? Nah, bagaimana kalau seperti itu? Sah ya, karena apa? Karena dikembalikan kepada waktu yang paling dekat. Nah, saat itu kita baru taunya hari itu. Nah, berarti hari itu yang dihukumi najisnya ya, bukan hari-hari sebelumnya. Nah, itu dikembalikannya kemana? Yaitu di aqrabi zamanihi, pada masa atau waktu yang paling dekat, bukan waktu yang jauhnya. Oke, sebelum kita masuk di kesimpulan, teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Boleh? Bagaimana riba yang diterapkan dalam kasus keraguan jumlah rakaat? Oh, ragunya itu adalah di jumlah rakaat sholat. Nah, teman-teman juga pasti sering kayak gitu ya. Kita melakukan sholat 5 waktu, kemudian ada di waktu-waktu tertentu itu kadang kita merasa ragu nih, udah 3 rakaat apa 4 rakaat? Siapa yang mau menjawab? Ya. Jika ragu saat sholat berlangsung, maka harus memilih angka yang paling yakin, jumlah yang lebih sedikit. Misalnya ragu apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka dianggap baru 3 rakaat, lalu tambah 1 rakaat dan ditutup dengan sujud sahwi. Nah, berarti itu ya penetapannya gimana? Siapa tadi? Ya, jadi penerapannya apa tadi? Harus dikembalikan kepada rakaat yang sedikit. Ya, kita yakinnya kemana dulu? Terlebih dahulu kita harus bertanya dulu ke diri sendiri ya, kita yakinnya kemana? Ketiga apa keempat? Kalau misalnya tarodud tadi, ragu-ragu keduanya, maka yang lebih rojih, yang lebih utamanya menurut para ulama adalah mengambil rakaat yang sedikit. Tuh. Ada lagi yang bertanya? Saya, Bu. Ayo. Jika ada seorang pembeli, dia ragu apakah sudah membayar penuh harga barang yang diterima, tapi ia hanya yakin telah membayar separuhnya. Nah, itu menurut kaidah al-yaqinu la yuzalu bil syak, bagaimana status utangnya, Bu? Nah, ini berarti penerapannya dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah seperti apa nih penerapannya? Dia membayar hutang, ya ragu membayar hutangnya itu sudah semua apa belum? Ya. Siapa yang mau jawab? Sip. Menurut kaidah al-yaqinu la yuzalu bi al-syak, keyakinan tidak hilang karena keraguan. Jadi status hutang pembeli adalah masih ada sebesar bagian yang belum dibayar. Untuk penjelasan penerapannya, pembeli yakin telah membayar sebagian, tetapi ragu apakah sudah lunas. Terus keyakinan yang sudah ada atau pembayaran sebagian tidak bisa dihapus oleh keraguan apakah sudah penuh. Artinya status asal adalah utang masih tersisa untuk bagian yang belum pasti terbayar. Maka pembeli wajib membayar kekurangannya hingga ia yakin telah melunasi seluruh harga. Keraguan tidak menggugurkan kewajiban yang sudah tetap. Nah, jadi gitu ya Sobur ya, keraguan itu tidak bisa menggugurkan kewajiban ya. Ketika dia sudah yakin membayar setengahnya, berarti setengahnya lagi dia harus membayar lagi ya. Itu penerapannya baik dalam ibadah maupun muamalah. Terakhir ya, kesimpulannya di sini bahwa kaidah ini merupakan fondasi utama dalam penetapan hukum Islam ya. Seluruh cabang fikih itu berpijak pada prinsip bahwa
keraguan itu tidak bisa atau tidak mengalahkan keyakinan, dan penerapannya itu bukan hanya di ibadah saja ya, tetapi bisa di muamalah, munakahat, jinayat dan lain sebagainya. Melindungi tujuannya adalah untuk melindungi kepastian hukum dan menghindarkan dari kesulitan akibat prasangka yang tidak jelas. Prasangka-prasangka atau was-was yang ada di telinga kita itu harus dihilangkan ya, karena itu tidak memiliki kekuatan hukum. Dan kaidah asasiyah kedua juga ini bisa memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah kemudahan di dalam beragama. Ini bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan, terutama memberikan kemudahan ya, bukan kesukaran. Kemudian ada ilmu di atas asumsi, bahwa mengutamakan bukti dan ilmu yang jelas di atas asumsi dan keraguan yang menyesatkan. Artinya kita harus berilmu dulu biar bisa menghilangkan keraguan tadi. Dan yang terakhir, aplikasi dari kaidah asasiyah ini adalah mengaplikasikan prinsip ini untuk kita sebagai umat Islam itu hidup lebih terarah, tenang, dan bebas dari sifat-sifat was-was. Ya. Terakhir banget ya, terakhir banget Ibu memberikan tugas kepada teman-teman untuk minggu depan. Tadi ya Ibu sudah memberikan 3 cabang kaidah ya. 3 cabang kaidah pokok ini teman-teman, minggu depan tolong menyetorkan aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya ya. Boleh dari kaidah yakin yang mana saja yang ditemui di kehidupan teman-teman ya, baik dari kaidah yakin yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.